Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Willy Setiawan di channel YouTube ini. Di video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai pembahasan mengenai Microsoft Word. Ya, secara khusus hari ini kita akan membahas mengenai tabel, ya, mengenai tabel dalam Microsoft Word tapi. Oke, kita langsung saja. Tabel itu di Microsoft Word ada di menu Insert. Nah, ini ya, tabel. Oke, secara umum kalau kita mau membuat tabel, ya kita bisa klik sini, klik tabel ini, kemudian, nah kita bisa langsung menentukan mau ukuran berapa. Nah ini ya, langsung. Kalau ternyata, nah ini maksimal 10 kali 8 ya, 10 kolom, ada 10 kolom kali 8 baris gitu ya. Kalau ternyata tabel yang kita buat tuh lebih dari 10 kali 8 ini, kita bisa membuatnya pakai ini, insert table. Di bawahnya ini ya, insert table. Nah, di sini kita bisa menentukan sendiri mau kolomnya berapa banyak, kemudian barisnya berapa banyak. Jadi bisa kita atur gitu. Jadi bebas pakai cara manapun bisa. Jadi, tapi secara umum ini memang kalau jumlah tabel dan jumlah barisnya itu tidak tersedia atau melebihi dari yang ini tadi. Itu ya. Baik, kita pakai yang ini dulu. Misalnya saya coba asal aja gini. Nah, yang harus diingat adalah jangan sampai tertukar konsep antara tabel, konsep antara kolom dan baris. Ini, jadi yang vertikal ini, kemudian ini adalah kolom. Ya. Sedangkan yang horizontal ini adalah baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ya, sekali lagi ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Ini kolom keempat. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Tuh ya, tuh. Jangan sampai tertukar, karena kalau sampai keliru konsep antara baris dan kolom, wah nanti bisa repot. Ya. Oke, kemudian berikutnya, nah setelah kita membuat tabel seperti ini akan muncul satu menu baru di atas. Nah, table tools, ya. Ada desain, ada layout. Kalau desain itu ya lebih ke desain. Jadi mau diberi ini sel-selnya ya. Jadi tadi ini namanya sel ya. Ini adalah kolom, ini adalah baris. Kotak-kotaknya ini adalah sel-selnya. Jadi sel itu istilahnya ya pertemuan antara baris dan kolom. Nah, itu. Pertemuan antara baris dan kolom itu adalah sel. Ini yang terblok ini ya. Ini adalah sel. Ya, ini adalah sel. Ini pertemuan dari kolom 1 dan baris 1. Yang ini adalah pertemuan dari kolom 3 dan baris 2 dan seterusnya. Itu maksudnya sel. Jadi kotak-kotak ini adalah sel. Maka di sini kita bisa mengatur mau memberi warna pada sel atau mau memberi bingkai yang seperti apa pada sel dan sebagainya. Atau di sini sudah disediakan template-nya ini. Nah, ini ya. Kalau kita klik ini panah ini. Nah, coba aja ini kita akan coba terapkan yang ini misalnya. Nah, itu ya sudah kelihatan di sini di buntutnya ini. Nah, itu. Seperti itu. Jadi sudah disediakan template-nya di sini. Atau mau ngatur secara manual juga bisa. Kalau manual ya lewat ini ada shading ini. Shading. Nah, mau diberi warna apa gitu silahkan. Bentuk border, bentuk bingkainya ini kan standar garis 1. Atau mau titik-titik. Ya, atau mau garis putus-putus, atau mau garis 2, garis 3, garis yang tebal tipis, ya, dan seterusnya. Bisa kita atur. Ketebalan juga bisa kita atur di sini. Nah, ini. Kalau ini jenis garisnya, kalau ini ketebalan garisnya. Gitu ya. Nah, ini warnanya. Nah, ini warna bingkainya. Bisa kita ubah juga di sini. Contoh misalnya, saya ubah warna merah gitu ya. Nah, maka garisnya jadi warna merah. Terus, nah kalau ini harus pakai ini border painter. Border painter. Jadi
kayak kita apa sih, melukis ulang ya, melukis ulang. Jadi ini kan otomatis pokoknya ini setiap kali kita aktifkan ini, baik warna maupun jenis bordernya ini, saya pilih yang ini ungu misalnya. Oh, atau saya skip dulu ya, saya skip. Nah, saya skip supaya dia sudah off ya, dia sudah off. Kemudian saya pilih, nah saya klik pen color, dia langsung aktif. Border painternya langsung aktif. Kursornya pun juga menjadi seperti kuas. Ya bukan seperti, kursornya menjadi kuas ya. Di sini sekalian ya saya ubah jenis bordernya, saya kasih garis 2 misalnya. Nah, jadi kayak melukis ulang, tinggal ditimpa saja. Nah, seperti ini caranya. Ini artinya untuk garis yang paling atas saja. Nah, kayak gitu. Terus yang ini misalnya, yang bawah sini. Nah, seperti itu maksudnya. Atau kalau ini itu bisa misalnya langsung saya buat yang outside. Nah, outside ini ada gambarnya. Kotak kanan kiri atas bawah ini. Saya klik yang outside akan menjadi oh ini sorry karena yang terseleksi di sini ya. Karena kursor saya ada di sini. Karena ini pengaturan secara default dia pengaturan untuk tiap sel, pengaturan tiap sel, bukan tabel. Maka kalau pengen tabelnya, coba ini seleksi tabelnya. Jadi untuk seleksi tabel secara keseluruhan ini ya, yang gambar plus seperti gambar salib ini ya. Ini saya klik tabel terseleksi semuanya. Kemudian coba saya klik ini outside border. Nah, itu benar. Sudah ini belum saya klik, baru muncul previewnya itu. Kalau all border semuanya. Nah, itu. Kalau all border semuanya. Itu untuk desain pengaturan ini. Atau bisa juga, sebentar ya, sepertinya ada cara lain lagi. Oh, enggak ding, itu di Excel ding. Jadi saya pikir ada dulu yang, oh coba sebentar, ini saya klik kanan, ada nggak pilihannya ya? Nggak ada, adanya di sini sih. Border style tuh ya mirip, nah ini, mirip kayak yang tadi itu ya. Warna, kemudian garisnya berapa gitu. Ya ini benar, kalau di Word lewat sini ya, kalau di Word lewat sini. Jadi kita mau mengatur warnanya, bentuknya bingkai, ketebalannya bingkai, warna selnya dalamnya ini ya, misalnya ini segini satu baris ini mau saya beri warna abu-abu misalnya atau kuning. Nah, semacam ini. Gitu. Atau tadi ini lewat template yang sudah disediakan juga bisa. Oke, itu mengenai desainnya. Kemudian sekarang mengenai layout. Nah, mengenai layout. Mengenai layout di sini kalau ini jelas ya untuk menambah, jadi nambah above sama below itu kan atas bawah, maka jelas di sini menambah baris. Ini ya, saya tambah. Ini saya posisi di baris warna kuning. Kalau saya insert above, nah maka ketambahan atasnya. Kalau saya dari posisi kuning ini saya insert below, ya ketambahan satu di bawahnya. Ngikut dia warna kuning, maka dia yang ditambah tadi ngikut warna kuning juga. Ini juga left, kalau left kan kolom gitu ya. Ini tambah satu ke kiri. Nah, ini tambah satu ke kanan dan seterusnya. Delete juga sama, delete juga simple ya. Mau menghapus sel saja, menghapus kolom. Kalau kolom kan satu ya, satu baris, satu kolom itu akan terhapus. Ini satu baris, ini tabel semuanya. Saya coba kalau yang saya hapus tuh selnya akan jadi seperti apa? Delete cell. Oh, shift ini ada. Jadi kalau kita delete cell ada pilihan shift cells up. Coba kita pilih. Selnya akan naik ke atas. Ini selnya akan left ya. Selnya akan geser ke kiri. Jadi ini geser ke kiri sini. Apakah begitu ya? Kita coba. Nah, benar. Itu ya. Jadi kan tadi ini yang kita hapus, ini yang kita hapus. Atau lewat sini bisa kalau nggak salah, klik kanan, delete cell. Nah ini sama, nanti kan akan muncul konfirmasi mau menghapusnya mau kayak gimana. Setelah dihapus itu mau selnya ini geser ke kiri tadi ya. Jadi ini kan jadi
hilang ini. Hilang. Maka selnya ini mau geser ke kiri atau kolomnya ini naik ke atas. Nah, ini shift cell up ini naik ke atas. Jadi ini tetap penuh sampai sini, cuman yang bawah ini akan bolong satu. Nanti coba yang shift cell up. Nah, ini. Jadi apa namanya? Oh, tapi tetap ada bingkainya ini ya. Ya, jadi dia naik ke atas ya. Terdorong ke atas. Atau tadi saya delete lagi. Nah, mau menghapus seluruh baris atau menghapus seluruh kolom ini, delete entire row, hapus seluruh baris. Maka ya nanti barisnya berkurang satu. Sorry. Delete cell, delete entire row. Nah, itu ya, barisnya langsung terhapus satu, dari 5 jadi 4 baris. Atau tadi saya delete lagi, delete cells, delete entire column. Jadi tadi 2, 3, 4, 5, 6 kolom akan menjadi 5 kolom. Ini akan terhapus ini. Kolom ini akan terhapus seluruhnya. Nah, itu delete ya. Gampang. Kemudian split. Saya pakai yang merge dulu. Nah, itu ya. Merge itu menggabungkan ini. Merge cell ini menggabungkan, split cells itu memisah atau memecah sel, split table memisah atau memecah tabel. Ya, kita coba yang merge cell dulu. Merge cell, nah ini ya, ini sudah saya blok sel 1 ini sama sel yang kedua ini. Saya merge. Nah, jadi tergabungkan. Mau 3 sel juga bisa, berapapun bisa. Tuh. Atau misalnya sekarang saya undo aja, saya mau gabung kolomnya. Barusan saya gabung kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 yang ada pada baris pertama. Sekarang saya mau gabung baris 1, baris 2, baris 3 yang ada pada kolom pertama. Saya merge. Nah, jadi seperti ini. Kemudian juga bisa misalnya ini sama ya, ini saya gabung lagi ini kolom kedua, baris 1, 2, 3 ini saya gabung, saya merge. Terus keduanya ini yang sudah saya merge, saya gabung juga. Hasil merge-nya saya gabung, bisa. Saya merge. Nah, jadi kotak yang gede ini gabungan dari 2 kolom dan 3 baris. Aslinya berisi 6 sel gitu ya, kalau kita runut. Oke, terus kemudian split cell. Jadi ini tadi sebagai contoh dulu di sini misalnya saya gabung lagi, merge. Nah, kalau split ya lawannya merge gitu ya. Ini ini kursor sudah saya klik di sini. Kemudian saya klik split cells. Nah, ada pertanyaan mau dipecah jadi berapa jadinya? Berapa kolom, berapa baris gitu ya. Nah, kalau kita ingin sekedar mengembalikan ke bentuk semula, ini kan awalnya dia kan 1 baris 2 kolom, ya, 1 baris 2 kolom, maka 1 baris 2 kolom, kolomnya 2 benar, barisnya, row-nya itu 1. Udah, kita oke. Jadi, tuh. Atau misalnya ini memang posisi aslinya gini, mau kita pecah bisa juga, nggak masalah. Jadi split cells ini nggak harus seperti undo ya. Jadi kita mau membentuk sel yang baru bisa dari awal. Jadi sekali lagi tidak sekedar seperti undo. Mau yang sudah digabung terus dipecah lagi, nggak harus seperti itu. Yang belum pernah digabung pun tahu-tahu mau dipecah tuh bisa juga. Contoh ini, saya split, mau saya jadikan ini berapa misalnya? 2 baris ya. 2 baris 1 kolom. 1 kolom, ini saya ganti 1, ini saya ganti 2. Jadi nanti di sini 1 kolom tetap 1 kolom di sini, tapi akan jadi 2 baris, ada 2 baris. Saya oke. Nah, tuh split cell. Ini pun juga bisa yang tadi itu. Yang tadi semula ada 6 kotak, ada 6 sel. Mau saya pecah lagi, tapi tidak seperti bentuk semula. Contoh misalnya kolomnya 3, row-nya 3 juga misalnya, bisa. Nah, tapi ya ini jadi nggak lurus gini ya. Ini kalau mau dirapikan bisa, tinggal digeser aja. Terserah, misalnya mau ngikut yang garis yang kanan apa yang kiri. Misalnya mau yang ke kanan, tinggal saya tarik ke kanan. Nah, ini nggak lurus ya. Kalau nggak lurus tuh biasanya caranya itu ya sudah lurus.
Biasanya kalau nggak lurus tuh bisa tekan tombol ALT. ALT itu pergeserannya lebih halus, ya pergeserannya lebih halus. Tapi kalau tidak pakai ALT kan lebih agak langkahnya jauh-jauh gitu. Ini sudah gabung. Oh ini kok nggak lagi? Nah itu yang sudah. Oke itu mengenai merge sudah, kemudian split cell juga sudah. Kemudian split table, kalau split table lebih simpel lagi, satu tabel, kalau kita split jadi dua tabel, hanya sebatas itu. Nah ini, ya sesuai dengan posisi kursor. Kursor ada di sini, di 223 di baris ketiga, kemudian saya split table. Nah, gitu. Mulai dari baris ketiga ini akan terpisah gitu ya, mencar sendiri tabelnya. Terbentuk tabel baru. Oke, itu kemudian merge cell sudah, split cell sudah, split table sudah. Nah, sekarang ini ada auto fit. Auto fit ini ada pilihan auto fit content, auto fit window dengan fix column width. Saya beri tulisan dulu di sini. Di sini misalnya yang pendek nomor, nama. Ini yang agak panjang itu jenis kelamin misalnya gini ya. Nah, oke kita buat ini dulu. Auto fit. Nah, kepencet. Auto fit. Kalau auto fit content itu artinya lebar kolom-kolomnya ini atau lebar selnya ya, lebar selnya itu akan akan memprioritaskan panjang karakter tulisan. Contoh langsung aja nih saya auto fit content. Nah, tadinya yang di kolom jenis kelamin kan lebarnya sekian sehingga menyebabkan teksnya jadi nggak cukup, jadi dia ganti baris. Tapi kalau kita buat yang fit contents, auto fit contents, maka akan dibuat supaya sebisanya supaya teksnya ini konten to teks, bisa teks bisa gambar, kontennya ini cukup, nggak sampai ngalah istilahnya gitu. Maka auto fit content dia akan ini, nah kalau ini kan sebaliknya, dia malah kelebihan ini. Sebenarnya cuma sedikit, tulisannya cuma 2 karakter, tapi dia space-nya lebar banget. Nah, maka pasti akan dipersempit. Nah, itu auto fit content. Itu ya. Kemudian ada lagi yang auto fit window. Kalau auto fit window itu dia akan full sampai ke ujung dokumen, ke ujung halaman sini. Ya, auto fit window. Nah, itu sudah full. Nah, ini ya, full margin kanan, batas kanan. Itu, sampai batas kiri. Nah, kemudian yang ketiga tadi fix ya. Fix itu dia nggak bisa diubah-ubah. Nah, ini. Jadi, kalau ini lawannya auto fit. Jadi, kalau auto fit itu dia menyesuaikan. Contoh ini saya contohin aja, misalnya saya ubah lagi auto fit. Nah, kalau ini nama, misalnya nama saya tambahi nama panggilan. Nah, lebarnya akan menyesuaikan ya, jadi fleksibel lebar kolomnya. Tetapi kalau ini saya undo ya, kemudian saya pilih yang fix column width. Nah, udah saya fix di sini. Fix tetap nggak bisa berubah. Maka kalau nama ini saya tambahi nama spasi, nah seperti itu akhirnya. Fix kolom lebar kolomnya fix, nggak bisa diubah-ubah lagi, nggak bisa ditawar. Maka terpaksa nanti kontennya atau tulisannya yang mengalah. Tapi kalau yang tadi, yang auto fit content, lebar kolomnya yang mengalah, gitu ya, menyesuaikan dengan isi kontennya. Auto fit dia akan otomatis, pokoknya selebar halaman, gitu. Oke, itu mengenai pengaturan ini ya, pengaturan lebar selnya. Kemudian juga yang berikutnya ini. Nah, ini adalah, ini saya ubah aja jadi yang auto fit aja. Nah, sekarang ini untuk mengatur, ada tulisannya ini. Ya, ini sama ini. Ini, nah dari simbol kelihatan sebenarnya itu. Table row height mengatur tingginya tabel. Bukan tinggi tabel. Tingginya baris. Ya. Yang ini, bawahnya ini mengatur lebarnya kolom. Tiap sel. Tapi, nah, karena kalau kita bicara kolom, itu kan ya berlaku untuk
satu ini ya, satu kolom ini ya, maka ya dia bukan berarti terus hanya kotak yang ini yang berubah, enggak, tapi ya satu kolom. Demikian pula waktu kita akan mengatur yang baris ini. Nah, row head ini ya, row head ini column width. Kalau yang row head sama juga, satu baris kan segini satu baris, maka kan nggak mungkin kalau hanya sel yang ini aja yang tingginya itu lebar, tetapi sel yang lain di baris yang sama itu sempitnya, kan nggak mungkin. Jadi aneh tabelnya malah. Maka pasti akan berlaku untuk keseluruhan satu baris dan satu kolom. Kita akan coba. Ini ya, kalau saya tambah ini, tinggal saya klik anak panah aja ini, panah di sini ya, tombol ini. Nah itu ya. Ini row head ya, row head atau tinggi baris. Coba mana tulisannya? Nah itu, table row head, tinggi baris. Jadi berlaku untuk, jadi kursor ada di sini maupun kursor ada di sini sama saja, nggak ngaruh. Nah itu ya. Itu. Kemudian juga yang kolom sekarang. Kolom ini ada di, saya coba taruh di sini ya. Kita lihat kalau ada yang merge gini ada efeknya apa enggak? Oh, jadi berantakan. Ya, jadi berantakan. Saya undo saja. Oke, jadi hati-hati kalau ada yang merge. Nah, makanya di sini dia angkanya nggak muncul. Karena apa ya, dia mungkin bisa saya istilahkan ambigu gitu ya. Di sini ada kolom, tapi di sini juga ada kolom yang beda gitu. Karena ada merge tadi, merge cell. Maka hati-hati, dia tidak bisa semudah itu untuk mengatur akhirnya gitu. Maka bisanya lebih bisa kalau di sini nih. Nggak ada yang merge. Maka di sini kan muncul angkanya gitu. Oke, ini sama saya akan perkecil misalnya. Oh, itu kok nggak ikut? Kok yang bawah nggak ikut? Oh, ini kalau ini ikut. Oh, nggak ikut. Oh, mungkin juga karena ini ya, karena ada merge-nya ini, ada yang di merge. Sehingga ini menjadi sedikit terganggu. Oke, ini coba kalau kita saya split saja tabelnya, saya split. Nah, saya split ini ya, terus ini kita ubah. Maka sekali lagi hati-hati dengan ini, barusan juga bisa melihat sendiri ya, kalau ada yang merge maka pengaturan lebar kolomnya, pengaturan ukuran selnya silakan berhati-hati gitu. Karena merge ini akan mempengaruhi. Kalau enggak tadi itu akan jadi kalau yang di sini tadi jadi berantakan, malah kalau yang di sini jadi nggak ikut ya, nggak ikut ketarik, nggak ikut kegeser. Oke, ini saya perbesar, nah itu ya, seperti itu. Ini juga sama kalau di sini, nah gitu. Nah, kalau yang ini distribute masih sama mengenai ukuran baris dan ukuran kolom. Kalau ini kan, nah ini distribute itu mendistribusi, membagi. Ada tulisan equally ya, secara merata. Artinya kita akan membagi satu ukuran tabel ini. Nah, ini menjadi masing-masing kolom akan mendapatkan ukuran yang sama, mendapat lebar yang sama. Itu kalau kita distribute kolom. Kalau yang distribute row, maka 3 baris ini karena yang sudah terbentuk 3 baris ya. 3 baris ini nanti akan mendapatkan tinggi yang sama juga, yang rata juga. Oke, kita akan coba di sini. Ini ya, saya klik distribute rows. Nah, ini ya, jadi rata tingginya. Kemudian juga sama, saya distribute kolom. Di sini kolomnya beda-beda ya, jelas beda-beda lebarnya. Saya distribute kolom. Nah, menjadi sama rata lebarnya. Itu mengenai distribute rows dan distribute kolom. Oke, kemudian sebentar. Nah, kemudian distribute rows sudah, kolom sudah. Nah, ini alignment. Ini mirip dengan alignmentnya di home sini ya. Nah, ini mirip. Cuma ini kan secara umum di dokumen. Kalau yang di table ini secara khusus yang ada di dalam tabel. Contoh. Ini kelihatan sih, saya perbesar lagi coba. Nah, ini ya.
Ini kan kalau kita lihat posisi apa teksnya ini yang garis-garis dia kan ada di kiri atas, kiri atas. Ini di tengah atas, ya tengah atas. Ini di kanan atas, ya dan sebagainya dan seterusnya. Ini di kiri bawah, ini tengah bawah, ini di kanan bawah, ini di tengah. Ya, jadi pengaturan alignment khusus tabel itu ada dua dimensi, secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi kalau di Word sini, kalau yang di umum sini kan hanya horizontal gitu ya. Mau kiri, tengah, atau kanan. Horizontal. Tapi kalau di tabel itu dua dimensi. Mau di kiri, oke kiri. Tapi kiri yang mana? Kiri yang atas, tengah, atau bawah? Oh, mau di kanan. Kanan yang mana? Kanan atas, tengah, atau bawah? Gitu. Oke ya, nah jadi itu akan mengatur posisi tulisan. Contoh di sini, saya buat yang, nah ini aja yang akan terlihat nanti. Saya pindah ke sini aja, nomor. Nah ini kiri atas. Kalau saya pilih tengah atas, nah jadi seperti itu. Tengah bawah, nah kayak gitu. Tengah persis, nah kayak gitu. Tuh ya, jadi bisa mengatur posisi teks, tidak cuma teks ya, tapi objek gambar pun juga bisa berlaku seperti ini. Pokoknya tadi itu di video saya sebelumnya gambar atau objek ya shape itu harus dijadikan inline with text, maka dia akan bisa dikenai pengaturan semacam ini, inline with text gitu. Oke, itu kemudian berikutnya ini saya lengkapi aja nomor. Nah, text direction. Text direction ini untuk menentukan arah tulisan. Ini kan arah tulisannya normal ya, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, nomor. Kalau saya ubah, nah itu. Jadi atas ke bawah. Jadi harus miring gini kalau lihat ya. Atau saya ubah lagi dari bawah ke atas. Nah, sekarang miring gini kalau baca. Itu. Hanya 3 pilihan itu. Nah, 1, 2, 3. Cuman ini memang pernah juga saya gunakan. Ini biasanya kalau kami di mana di kurikulum misalnya mau membuat semacam ya rekap data nilai gitu ya untuk keperluan apapun untuk rekap data nilai. Ini kan biasanya di sini judul kolom itu nama mata pelajaran misalnya. Ini saya sempitkan dulu. Nah, misalnya nama pelajaran yang panjang itu misalnya sebentar, saya buat yang normal dulu aja nih supaya buat perbandingan. Ini saya perkecil aja. Nah. Oke. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Panjang sekali. Nah, kalau ini seperti ini, misalnya nih, ini hanya contoh saja, hanya untuk perbandingan nanti. Sedangkan di sini isinya adalah nilai. Nilai itu ini saya rata tengah misalnya. Saya buat tengah. Nah, misalnya ini nilainya isinya 85. Kan sangat membuang tempat, ya kan? Kenapa? Karena isinya mayoritas itu adalah nilai. Ini hanya judul kolom. Judul kolom itu hanya muncul satu kali. Tapi sisanya itu adalah nilai. Dan pasti pendek-pendek. Paling ya mentok 3 digit kalau dapat 100. Ya, maka sekian misalnya ini katakanlah satu kelas saja. Satu kelas misalnya berisi 30 murid. Maka nanti sebanyak 30 baris itu akan membuang space banyak ini, membuang ruang sebanyak ini. Demi satu judul kolom yang kayak gini. Nah, kan jadi membuang tempat banyak sekali. Maka caranya bisa dengan ini tadi, text direction. Nah, begini. Terus ini begini. Ini dimepetkan. Aduh, mana? Didempelkan kok gak kena. Gini. Nah, sudah. Memang ini panjang gitu ya, tapi hanya satu kali pakai. Yang lainnya aman. Gitu. Dan ini bisa dipakai untuk mata pelajaran yang lain ini. Misalnya ada 15 mapel gitu ya, kan bisa cukup ini ke kanan. Tapi kalau tadi kayak gini 15 mapel ke kanan nggak akan cukup. Gitu ya. Ini salah satu contoh penggunaannya ya. Tulisan miring-miring ini dipakai untuk apa sih kok tulisan miring-miring? Nah, seperti ini salah satu contohnya.
Begitu, kemudian ini ada cell margin. Sama ya, kita sudah familiar sekali dengan istilah margin. Waktu kita bahas tentang gambar itu juga ya, ada space, ada ruang di sekitar gambar itu kita bisa istilahkan dengan margin juga. Itu yang ada apa? Kemarin itu ada square gitu ya, ada square, kemudian ada tight, ada true dan sebagainya. Itu. Kemudian waktu kita bahas teks ya, shape ya, di shape juga ada kan, kita buat shape itu, kita buat ellipse, marginnya mau diberi berapa supaya nggak terlalu dempet dengan bingkai itu bisa. Ini pun sama di tabel, dan gunanya juga sama juga. Margin cell menentukan mau diberi jarak berapa ini dari tulisan ke bingkai. Contoh, ini yang ini ya, tulisan penjas ini ya, PJOK ini ya. Topnya saya naikkan. Nah, saya buat yang ekstrim aja 1 inci supaya kelihatan. Saya oke. Nah, margin di sel ini menjadi 1 inci. Oh, bahkan semuanya kayaknya. Semua 1 baris. Itu kena semua. Itu margin dalam sel. Jadi beda ya, bukan margin dalam dokumen. Kalau margin dalam dokumen itu ya yang di sini, yang di layout ini ya. Nah, ini margin dokumen ini, batas pengetikan kiri kanan atas bawah. Kalau ini khusus yang di dalam tabel, dan tapi sama juga ada atas bawah kanan kiri. Itu ya. Oke, saya kira itu sedikit informasi ya, sharing pengetahuan mengenai tabel kalau di Microsoft Word. Saya kira itu. Sebentar, ada yang terlewat nggak ya? Sudah. Oke, oh sebentar, ada lagi mengenai border tadi ini ya, mengenai border. Karena ini juga menjadi satu. Ini saya hapus aja sudah. Saya hapus. Kok balik terus? Delete table. Oke. Ini juga saya delete saja. Oke, nah ini karena jadi satu pengalaman di sini di SMAK ini membuat ini ya, waktu membuat KTI ada pengaturan tabelnya. Tabelnya itu tidak boleh, sebentar, ada nggak ya? Jadi tabelnya itu tidak full bingkai, Oke, gini. Jadi yang saya maksud itu adalah kita buat tabel dulu, insert gini ya, insert, terus ini pertama nggak apa-apa, ada tabelnya nggak apa-apa. Nah, terus di sini kan judul kolom ini yang saya pakai simbol aja, saya pakai shading aja. Ini untuk judul kolomnya seperti ini. Nah, saya lupa antara nggak ada garis horizontalnya. Sebentar. Iya, nggak ada garis horizontalnya. Jadi garis horizontalnya nggak ada. Tadi saya agak lupa antara nggak ada garis horizontal. Kok nggak konsisten ya? Yang saya tunjuk dengan saya ucapkan. Tidak ada garis vertikal maksud saya. Aduh, sorry, nggak fokus. Tidak ada garis horizontal tuh yang ini ya. Yang mendatar ini horizontal. Yang mendatar ini, ya. Tidak ada garis yang horizontal. Saya ralat ya, sorry ya. Tidak ada garis yang horizontal yang mendatar ini. Nah, tapi yang vertikal tetap ada. Ya, yang vertikal tetap ada. Maka bentuk itu balik ya. Pokoknya itulah salah satu nanti ya. Intinya mau membuat tabel yang tidak ada satu border itu bisa. Kayak tadi, kalau tadi kan saya jelaskan menggunakan border di sini ya. Nah, ini kita bisa pilih yang sebentar, border style, bukan. Oh ini, yang garis-garis ini. Nah, ini kita bisa pilih yang no border. No border. Terus kemudian kan border painternya kan aktif. Nah, kita hapus. Kita hapus di sini. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, seperti itu. Jadi intinya, tadi sorry ya, saya lupa. Intinya pokok yang mau saya sampaikan di sini adalah membuat tabel, tetapi ada salah satu border yang tidak ada, entah itu yang horizontal, entah itu yang vertikal. Gitu. Jadi caranya bisa seperti ini.
Atau bisa juga, nah ini seperti ini kan, kalau kalau di print ya bordernya nggak muncul gitu ya, yang horizontal nggak muncul. Atau bisa juga misalnya di sini, ini saya copy aja, saya copy ke sini, saya beri nanti desain border. Oh ini bordernya satu warna hitam, sorry warna hitam border. Nah udah muncul. Ini bisa juga kalau nggak salah, sebentar saya cari di template, kemudian modify. Nah ini juga bisa ini ya, jadi saya ulangi, ini juga bisa, mungkin lebih cepat caranya. Di bagian table styles ini, atau di klik kanan bisa nggak ini ya, klik kanan, sorry, table properties, oh enggak ada ya, di sini sih table styles ini ya, di panah ke bawah ini. Kemudian nah ini modify table style, dah. Ini kan apa ya, previewnya, kurang lebih bisa disebut previewnya. Kalau tadi misalnya saya ubah ya, kalau tadi ini nggak ada garis horizontal, sekarang mau saya buat tidak ada garis vertikal, maka di sini, nah ini yang garis vertikal saya off kan, ini kan on semua ini ya, yang biru-biru ini kan on semua. Yang garis vertikal itu saya, nah ini vertical border inside ya, inside vertical border ini saya off kan. Nah, atau yang pinggir juga, saya off kan, misalnya menjadi vertikal mana ya, kok enggak, oh ini left, nah dengan right. Kayaknya gini, kayaknya seingat saya kalau yang KTI itu. Jadi kalau membuat tabel di karya tulis ilmiah itu seperti ini, seingat saya gitu. Yang tidak ada bordernya itu yang border yang vertikal. Seingat saya gitu. Udah lupakan ya. Gitu. Jadi nanti ya pasti ada panduannya nanti. Tapi yang jelas secara teknis seperti ini. Secara teknis pembuatan tabelnya seperti ini. Mau menghilangkan salah satu border, mau vertikal, mau horizontal, bisa dengan cara seperti ini. Atau ini juga saya oke dulu ya, saya oke dulu. Duh, salah. Yang saya blok yang atas ya. Yang ini, nah ini. Nah, saya ke modify, kemudian tadi. Ini kalau saya klik ini bisa nggak? Oh, nggak bisa, harus di sininya. Left saya hapus, kemudian right saya hapus, kemudian inside vertical saya hapus. Oke. Loh, kok yang atas yang kena? Kok yang atas yang kena ya? Kenapa kok yang atas? Coba kalau yang atas saya hapus. Yang atas saya delete table. Terus ini, layout. Oh sorry, design. Table styles. Tadi bener kalau gitu, tapi kok yang kena yang atas ya? Ini saya hapus salah satu aja dulu. Inside vertical. Oke. Loh, kok nggak kena? Kok nggak kena ya? Apa gara-gara? Apa yang terjadi? Coba saya buat lagi di sini. Nah ini ada apa ini? Loh, kok cuma satu? Insert table. Loh. Oh, tadi kena pengaturan barusan itu. Pengaturannya berlaku umum kalau gitu ini. Design, kemudian table stylesnya saya modify. Oh ya, karena saya modify yang sudah ada ini. Saya modify yang sudah ada. Oke. Oke, kemudian saya insert table. Nah, ya ini kemudian saya pilih table style, saya buat baru aja, new table style aja. Nah, gini. Udah, kita tinggal tambahi yang horizontal. Horizontal itu ada di top, kemudian tuh, salah. Top, kemudian bottom, kemudian insert horizontal. Nah, ini.
Loh, kok nggak mau ya? Kenapa kok tidak mau? Table style. Kalau clear. Oh, clear malah hilang. Loh, kalau clear malah bisa dia. Langsung hilang semua. Kalau style, kalau ini. Saya buat tadi kalau all border nggak mau juga. Nah, ini kenapa ya? Coba kalau saya buat dokumen baru, pengaruh apa enggak? Kemudian dokumen, insert table. Kemudian di sini design, yang saya blok table style, modify, inside vertical saya hapus. Nah, ini bisa. Oh, tadi kenapa ya? Ada pengaturan yang sudah saya lakukan sepertinya. Tuh. Oke ya, jadi lewat sini bisa. Jadi sekali lagi, lewat sini bisa, tinggal dimodify. Kemudian tadi saya tambahi yang vertikal itu left. Nah, itu sama right. Nah, gini. Nah, bisa. Itu ya. Jadi intinya mau menghapus ya, mau menghilangkan salah satu border bisa. Jadi ada nggak cuma satu cara ya, bisa lewat sini tadi yang lewat no border ini ya, no border, kemudian painternya aktif, kita bisa menindih ya, menindih bordernya tuh bisa, atau menggunakan table styles ini yang di bawah ini. Terserah bisa modify atau bisa new table. Itu. Oke, kurang lebih itu mengenai tabel. Maaf barusan sedikit ini ya, ada apa namanya kendala barusan, tidak, kenapa kok saya juga nggak tahu barusan kenapa kok nggak bisa ini, nggak bisa terimplementasi, nggak bisa terpakai settingan yang sudah di sini. Oke, saya kira itu mengenai tabel. Silakan bisa eksplorasi lagi lebih jauh, masih banyak sebenarnya yang bisa diketahui lagi. Oke, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu apapun yang kita kerjakan nanti. Terima kasih, selamat malam. Ini sudah malam soalnya. Sampai jumpa.